Halo teman-teman, sekarang ada momen mentoring momen untuk teenagers loh. Ikutan yuk! Kita bakal mentorin sama kakak-kakak dari JMCC agar kita bisa menemukan tujuan hidup kita sejak awal dan bisa mencapainya. Buruan daftar, ini perdana loh. See you! Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan Bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua,
Seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ini, dan saya teramat yakin percaya, ke depan lebih lagi tantangan akan semakin luar biasa. Amin. Amin saudaraku. Untuk itu hari-hari ini kita lebih lagi, yuk kosongkan dirimu. Kosongkan diriku. Biar Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang bimbing. Tuhan yang sertai. Kalau perlu Tuhan yang gemblok aku deh. Betul gak saudaraku? Biar kiranya Tuhan yang berperkara lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa yang mau dituntun oleh Roh yang Maha Perkasa di dalam kehidupanmu, boleh angkat tangan. Boleh lambaikan kedua tangannya, katakan, "Aku Tuhan." Ayo katakan, "Aku Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan." Mari mulai berdoa. Mari mulai bangun hubungan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Oh, ku perlu
dalam hidupku. Oh, ku butuh Engkau Tuhan, penuhiku. Ya mari sembah Dia di dalam roh. Haleluya. Oh, Jesus. Serukan namanya. Mari berseru kepada namanya. Jesus, Jesus, Jesus. Syakalamo, ya syakala. Kami butuhkan roh-Mu Tuhan yang perkasa. Oh, sertai siap langkahku ya Tuhan. Ambil alih hidupku Yesus. Ambil alih. Oh, Allah Roh Kudus. Tercurah bagi kami. Syakalalalalalalala ya syakala. Kami perlu tuntunan-Mu, Allah Roh Kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan di tempat ini. Mari angkat suara. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu menghentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tepuk tangan yang meriah buat Allah Roh Kudus yang Maha Hadir. Bila Roh-Mu berkarya Tuhan di tengah kami. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu, angkat suara dan hatimu, katakan. Waktu-Mu Roh Kudus, penuhi
memulihkan, yang memulihkan, yang menghiburkan setiap hati. Oh Yesus, kami perlukan Engkau ya Tuhan, kami perlukan Engkau ya Tuhan. Di hidupku, sertai setiap langkah kami Tuhan. Yesus dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami berkemenangan Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Mari Bapak Ibu Saudara dikatakan, ini waktumu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat kedua tangan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi yuk katakan, ini waktumu Allah Roh Kudus, ambil ari hidup kami. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap, ambil alih Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhkan kekosongan kami perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari dengan bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Katakan kemenanganku ada bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau yang senantiasa menuntun, membimbing, memelihara hidup kami Tuhan. Bahkan menghiburkan atas setiap hati yang gundah gulana.
Terima kasih, Engkau Allah yang senantiasa Immanuel, Allah yang beserta kami untuk sampai selama-lamanya. Demi namamu kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan semakin banyak. Shalom saudaraku. Siap terima jamahan Allah Roh Kudus yang luar biasa? Yang siap ayo berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap kami. Sama-sama yuk katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus katakan, Roh Kudus tercurah di yang ajaib, memulihkan umatnya. Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kanan kirimu, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang mau berperkara dengan Allah Roh Kudus, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kau dahsyat Tuhan, hidup sekarang dan sampai selama.
percaya kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara. Bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, segala studi kami, dan apapun yang kami lakukan. Tuhan berhasil. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo semuanya kabar, membesarkan Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Karena ini kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, besarnya Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Amin. Sebelum duduk, tengok kanan kiri. Tengok kanan kiri. Katakan kuasanya menyertaimu. Untuk selama-lamanya. Amin. Yang disertai oleh kuasa Tuhan. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Haleluya. Kosongkan hati kami, hidup kami. Biar Engkau yang ambil alih seutuhnya, sepenuhnya Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biar hanya rancangan dan kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah kami. Angkat tangan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, serahkan seluruhnya hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku
Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Katakan pujahan, pujahan, berserahan di hadirat Tuhan. Ambil alih. Mari sekali lagi katakan pujahan, berserahanku dalam hadirat-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah. Terima kasih Tuhan. Teruslah berperkara di tengah-tengah kehidupan kami. Teruslah lakukan perkara yang dahsyat dan hebat, sehingga dunia melihat Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Teruslah tuntun segenap kehidupan kami, biar semakin kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang termulia, Engkau Allah yang maha hadir. Sebentar kami siap Tuhan menerima taburan firman kebenaran-Mu Tuhan, yang akan memuatkan, memulihkan, memerdekakan segenap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang mulia. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Ada satu hal yang sungguh-sungguh memberkati saya, yang walaupun saya sudah mengerti dan saya sudah mengetahui hal ini sebelumnya, tapi lewat momen ini saya dibangun dan saya diajar kembali, di mana keteladanan memberi dampak yang besar bagi kehidupan seorang anak untuk di masa depannya. Saya belajar dan saya bertobat, karena lewat keteladanan itu jauh lebih kuat memberi pengaruh kepada kehidupan anak daripada sekedar teori. Segera bergabung mengikuti kelas pemuritan berikutnya yang segera akan dibuka. Catat waktunya, segera daftarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi
Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan terkasih di GBI Gajah Mada. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap rancangan damai sejahtera yang Engkau beri buat kehidupan kami, bukan rancangan kecelakaan. Apapun hari-hari yang sedang kami hadapi, satu hal yang kami tahu, bersama dengan Engkau kami akan aman. Bersama dengan Engkau kami ada dalam perlindungan. Berfirmanlah kepada kami, biarlah orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan urapi hamba-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini bersumber dari Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir 13 saya akan bacakan. Mazmur 84 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyuguhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhanlah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Saudara, renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Diam di Hadirat Tuhan. Mazmur 84 dari 5 jilid kitab Mazmur yang berisi 150 pasal dibagi atas 5 jilid. Maka Mazmur 84 ada pada jilid yang ketiga, yaitu rentang antara pasal 73 sampai 89, yaitu perjanjian Allah dan Daud. Jadi apabila kita berdiam di hadirat Tuhan, kita sebenarnya ada dalam perjanjian Allah. Apakah perjanjian Allah? Perjanjian Allah setidak-tidaknya dalam 5 bagian. Yang pertama, perjanjian Allah seperti Bapa dan anaknya. Jadi kita tahu ada lagu yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Jadi kalau Bapa dunia sayang sama anaknya, apatah lagi Bapa di surga. Yang kedua, perjanjian Allah kepada kita seperti seorang sahabat. Yesus
sahabatku, kaulah perlindunganku. Wah, saudara, luar biasa. Katanya sahabat. Seperti Yesus ini beda dengan sahabat dunia. Yesus rela menyerahkan diri untuk pada sahabatnya, rela mati untuk para sahabatnya. Yang ketiga, saudara, perjanjian Allah kepada kita, yaitu Dia sebagai panglima perang. Wah, lagunya luar biasa. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang hebat seperti Allah kita. Wah, saudara, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allah berdaulat di atas setiap perkataannya. Apa yang Dia mau itu jadi. Dan Allah menginjak setiap musuh-musuhnya. Perjanjian Allah kepada umatnya seperti seorang kekasih. Ini hal yang keempat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dia kekasih. Dan kita adalah kekasih hatinya. Dan yang kelima, perjanjian Allah kepada kita umatnya seperti seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi kalau kita bisa taat dan setia kepada Tuhan kita, maka perkenanan akan turun untuk hidup kita. Sehingga apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak timbul dalam hati itu, Dia sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Betapa indahnya kalau kita suka diam di hadirat Tuhan, kita terikat dengan perjanjian ini, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saudara, dari bacaan kita satu pasal ini 84, sama-sama kita akan melihat 3 alasan kita diam di hadirat Tuhan. 3 alasan. Yang pertama ada dalam ayat 2 sampai dengan yang kelima. Ada perkataan, betapa disenangi tempat kediamanmu. Nah, ini adalah hal yang pertama, alasan kita diam di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah tempat favorit. Ya, betapa disenangi. Jadi sebuah tempat yang disenangi adalah tempat favorit. Kita ke situ berlama-lama, kita ke situ sering-sering nggak bosan, saudara. Kenapa senang, saudara? Nah, mengapa menjadi tempat favorit, saudara, hadirat Allah ini? Pada ayat yang ketiga, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Yaitu ada pemulihan jiwa di hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia jadi tempat favorit. Siapa sih yang nggak pernah kecewa, nggak pernah terluka, nggak pernah mengalami tawar hati? Setiap kita bisa mengalaminya. Kendati pun sebagai hamba Tuhan. Nah, kemana kita mau pergi? Ya, kalau orang tertentu bisa bikin kecewanya nambah. Para ahli, mereka juga bisa mengalami hal yang sama. Kemana? Kepada Tuhan, saudara. Diam di hadiratnya ada pemulihan jiwa. Laksana charger, kalau kita lowbat, kita dicas, bisa jadi full baterai. Seperti bengkel yang rusak-rusak akan di-repair, diperbaiki sehingga full service, saudara. Ya, ketika kita keluar, engine-nya semuanya oke. Dan seperti bertemu dengan penasehat ajaib, kita mendapatkan pencerahan. Ya, walaupun kita mungkin pada waktu itu, saudara, ya ditegur, walaupun mungkin pada waktu itu kita dimarahi, kira-kira seperti itu, tapi bahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan pencerahan. Pada ayat yang keempat, burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Jadi di tempat hadirat Allah yang di tempat favorit, ya seperti burung pipit mendapat sebuah rumah. Ya, di tempat hadirat Allah, di situ kita bisa berteduh. Tempat perteduhan, ya pastikan kalau berteduh nggak kehujanan, nggak kepanasan, walaupun situasi di luar tidak ramah, tapi di dalam Tuhan kita bisa teduh, saudara. Dalam bahasa asli kata perteduhan bisa diartikan pengaduan. Kita bisa ngadu, curhat, Tuhan nggak bocor, saudara. Tuhan nggak gampang gosip, saudara, ya, sehingga kita nggak akan merasa kecewa. Pada ayat yang kelima, terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi hadirat Tuhan menjadi tempat favorit karena ada sukacita yang sejati. Nah, sukacita yang sejati bukan karena suasana luar, tapi karena dari dalam
muncul terus-menerus keluar dan mempengaruhi apa yang ada di luar. Firman Tuhan berkata, air yang akan kuberikan kepadamu akan jadi mata air. Saudara, awalnya mungkin memuji Tuhan susah, tapi paksakan. Ya, usahakan, gemakan, nyanyikan berulang-ulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya mulai keluar aliran itu, saudara. Dan terus menerus dan mengubah suasana. Kenapa? Karena sukacita mulai hadir. Bahkan sukacita mulai berbual-bual. Kita bisa membagi kepada orang lain, kita bisa impartasi kepada yang lain. Padahal tadi bisa dihidran. Tapi sukacita yang dari Tuhan, air yang dari Tuhan, ketika kita nikmati, ketika kita mulai ucapkan, nyanyikan berulang-ulang, sukacita itu mempengaruhi yang ada di luar. Kalau tadinya gersang, tapi ketika sukacita kita dapatkan dari Tuhan, semua kelihatan jadi hijau. Jadi hijau. Saudara, Pendeta Krismanusama mengatakan jika memang hadirat Tuhan tempat favorit kita, dia mengatakan semestinya kita selalu ada waktu buat Tuhan. Jadi kalau kita tahu hadirat Tuhan itu tempat favorit kita, mestinya kita ada waktu. Jadi bukan disisakan, tapi sisihkan waktu-waktu terbaik kita. Karena di tempat itu ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Hal yang kedua pada ayat 6-8, alasan apakah kita diam di rumah Tuhan atau di hadirat Tuhan? Alasan kedua karena hadirat Tuhan itu adalah tempat extraordinary, tempat yang luar biasa. Yang apa istimewanya? Coba kita lihat pada ayat yang ke-6, kekuatannya di dalam Engkau. Jadi pastikan walaupun di luar ada badai, tapi Tuhan kasih damai. Sebuah lukisan dilompatkan, saudara. Judulnya adalah damai. Ternyata pemenangnya adalah gambar burung, saudara, yang ada di sebuah sarang. Tapi mengapa ini gambar menang, saudara? Karena sarangnya ini ada di balik batu karang. Sedangkan di hadapan sana, gelombang badai memukul begitu keras, ombak begitu tinggi menghantam batu karang. Tapi batu karang itu tidak roboh. Dan siapa sangka makhluk yang lemah yang namanya burung sama anak-anaknya ada di sebuah sarang kecil, tapi ada di balik batu karang. Tetap tenang, tetap teduh, tetap aman, tetap sentosa sementara badai sedang menderu-deru. Hidup Kristen kita ke depan tidak dijanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan janji kepada kita adalah Dia akan jadi batu karang. Dan kita akan berlindung, aman, sentosa di belakang Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menghadapinya. Ketidakmampuan kita, Tuhan tahu dan Tuhan akan ambil alih. Masih dalam hal yang sama, tempat extraordinary. Ya, kalau tadi di tengah badai kita dapatkan kekuatan. Kemudian pada ayat yang ke-7 mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air walaupun gersang. Tapi ternyata kalau kita kerjakan, saudara, itu ada hasil. Jadi izinkan saya mengatakan kalimat ini, Tuhan memberikan keberuntungan justru di tengah-tengah kerugian. Ya, kantor saya usaha garment. Dan pada waktu awal pandemi dia mengeluh, sepi. Karyawan banyak dirumahkan. Setelah dia berdoa, dia setia walaupun usianya sudah 70-an, saudara. Tapi ketika masuk di 6 bulan pandemi, apa yang terjadi? Dia berkata, ini puji Tuhan, Tuhan baik. Saya berkata, amin. Kenapa, Tante? Dia berkata usaha garment yang biasa mungkin udah nggak banyak jalan, tapi tiba-tiba ada order, itu bikin APD, ya, alat pelindung diri yang biasa nakes pakai. Dan karena memang dasarnya dia garment, ya dia bisa bikin. Lalu gimana Tante sekarang? Luar biasa, sampai kita nolak-nolakin order, nggak sanggup. Dan karyawan-karyawan yang kita rumahkan sekarang mulai bantu lagi, bahkan tambah orang lagi. Dia berkata nggak pernah ngalamin seperti ini, berkat yang luar biasa. Kita nggak minta pandemi, kita nggak minta orang lain susah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi badai kita tidak mengeluh. Kita mau mengusahakan apa aja yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita gali, untuk kita kerjakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata pandemi malah memberikan berkah, bahkan lebih daripada hari-hari sebelumnya.
Jadi pastikan Tuhan bisa memberikan keberuntungan walaupun keadaan semula sempat rugi. Dan pada ayat yang ke-8, berjalan makin lama makin kuat. Dan kalau kita bicara berjalan pasti makin lama makin kendor, makin lemah. Tapi di dalam Tuhan tidak demikian. Tuhan berikan kepada kita kekuatan di saat kita mulai merosot. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Wah, kenapa bisa begitu? Karena dalam ketidakberdayaan kita berserah. Rick Joyner berkata, puncak seorang pendoa bukan mujizat, tapi puncak seorang pendoa adalah penyerahan diri. Dan ketika kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan ambil alih beban yang tidak sanggup kita pikul. Dan kalau Tuhan ambil alih, yang terjadi apa? Mujizat segera. Mujizat. Jadi pastikan perjalanan kita makin lama tidak makin lemah, tidak makin merosot, tapi makin kuat. Kenapa? Karena diwarnai dengan hal-hal ajaib, keberuntungan, mujizat demi mujizat, saudara. Dan itu menjadi satu janji Tuhan buat setiap kita kalau kita berserah. Kalau kita tidak berserah, saudara, pastikan ya seekor Raja Wali yang paling kuat pun kau terus menantang badai, bisa patah tulang-tulang pada sayapnya. Tapi kalau Raja Wali itu berserah dan mengikuti aliran badai, wah, dia bisa terbang lebih tinggi, menyongsong matahari, dan pastikan dia tidak mati. Hidup Kristen kita juga sama, ada bagian yang bisa kita hadapi, tapi ada bagian di mana kita mesti menyerahkan diri. Lebih banyak di kaki Tuhan, lebih berserah total kepada Tuhan. Saudara, pastikan kesengsaraan akan membuat kita semakin teruji, semakin membuat kita lebih tekun. Kesengsaraan bisa membuat kita semakin bisa melihat pengharapan, dan kesengsaraan bisa membuat kita semakin dilimpahkan dengan kasih Allah. Dan pastikan kesengsaraan membuat kita suka menyembah. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 3-5, bahwa kesengsaraan itu pasti membuat kita teruji, tambah tekun, tambah bisa melihat pengharapan, membuat kita semakin limpah dengan kasih dan semakin suka menyembah. Yang terakhir, saudara, alasan kita suka diam di hadirat Allah pada ayat yang ke-9-12, karena di hadirat Allah adalah tempat jawaban. Dan setiap kita membutuhkan jawaban, pastikan hadirat Allah adalah tempatnya. Tidak bisa dipisahkan kehadiran Allah dengan kehadiran firman-Nya. Kita perlu membaca Alkitab secara sistematis, secara teratur. Kita perlu mendengar khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Kita perlu men-sharingkan dengan teman-teman firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan jawaban itu mulai Tuhan sediakan. Saudara, pada ayat yang ke-9, dengar kata doaku. Nah, kalau kita bicara dengar, karena Tuhan membuka telinganya. Jadi tidak ada doa kita yang diabaikan Tuhan. Tuhan mendengar. Nah, kalau Tuhan mendengar, ya apa yang kita rasakan berat dan pedih, pastikan tidak berlalu begitu saja. Mazmur 56 dalam ayat 9 dikatakan bahwa doa kita didaftarkan oleh Tuhan. Didaftarkan. Wah, saya senang karena didaftarkan ini. Kalau kita pergi berobat ke sebuah dokter, kita didaftarkan. Aduh, nomornya 15. Sekarang yang masuk baru nomor 2, tapi sabar serah, tetap di dalam. Dan angsur-angsur akan sampai ke nomor kita. 11, 12, 13, 14, nggak lama lagi. 15. Jadi buat orang yang setia di dalam penantian, pastikan nomor kita akan disebut juga, giliran kita akan datang juga. Apa pertolongan Tuhan? Nah, masih pada bacaan kita yang ke-11 dikatakan, lihatlah ya Allah, pandanglah. Nah, kalau kita bicara lihat, bahwa Tuhan melihat dengan seksama, Tuhan memperhatikan kita. Jadi tidak melengos, ya, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, ketika dia lihat air mata mulai mengalir, saudara, membasahi pipi, bahkan membasahi baju kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menangis, Yesus pun menangis. Kata Yohanes pasal 11 ayat 35, di tempat kedukaan keluarga Maria, Marta, waktu itu Lazarus meninggal. Maria menangis, Yesus pun menangis. Wah, luar biasa. Jadi apa yang kita rasakan, Tuhan ikut rasakan. Tuhan memahami, Tuhan mengerti. Tempat jawaban, saudara, pada ayat yang ke-11, satu hari lebih baik di rumah Tuhan
daripada di tempat lain. 1 hari lebih baik. Jadi kalau begitu Tuhan menilai hati kita. Walaupun doa kita nggak bagus, walaupun nggak panjang, walaupun doa kita nggak terlalu sering, tapi kalau didasarkan oleh hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, ini jauh lebih baik dibanding orang-orang yang berpuisi doanya panjang, bahkan sampai berlama-lama, sampai lebih dari 3-4 jam. Tidak salah berdoa lama, tidak salah berdoa bagus, tapi kalau itu didasarkan oleh kesombongan, saudara, tidak. Tuhan berkata lebih baik 1 hari. Artinya kecil, tapi kalau berkualitas Tuhan lebih suka. Berisi kesungguhan, ketulusan, kemurnian, itu jauh lebih disukai Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita jaga hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini adalah pusat yang memancarkan kehidupan, saudara. Kita mesti jaga supaya tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada sandiwara. Hati kita yang betul-betul murni, sungguh-sungguh ketika datang kepada Tuhan. Saudara, pastikan pada ayat yang ke-12 sampai 13, Tuhanlah yang akan mengirim bantuan. Nah, ini kita sedang tunggu, saudara, pada ayat yang ke-12 sampai 13, seperti apakah bantuan yang Tuhan janjikan. Saudara, ada kata matahari. Ya, saudara, matahari dari timur akan bergerak ke barat. Kalau kita berdiri, bayangan kita akan sepertinya bergerak juga, saudara. Jadi artinya matahari akan menjadi angle sesuai dengan pergerakannya, saudara. Jadi artinya kita ditolong sama Tuhan cara memandang persoalan. Kalau sebelumnya negatif, terus Tuhan akan bawa perlahan-lahan sampai di titik positif, saudara. Dulu kita bilang, aduh mana mungkin, tapi 1 hari kita berkata, aku percaya. Lalu kemudian besok-besok berkata lain lagi, pasti Tuhan buka jalan. Kok bisa kayak begini berubahnya? Ya, karena Tuhan sebagai sumber segala sesuatu membelokkan angle kita. Pencerahan demi pencerahan, pengajaran demi pengajaran membuat cara pandang kita terhadap masalah jadi berbeda. Ada kata perisai. Nah, ini adalah bentuk pertolongan Tuhan buat kita menangkis setiap serangan daripada kuasa si jahat, ya, dengan iman, dengan perisai. Ya, kita nggak perlu marah-marah, apalagi balas yang jahat dengan yang jahat. Kita juga nggak perlu pelit, karena pun hidup sedang susah, tapi kita akan terus menolong sesuai kemampuan, membagi sesuai kemampuan. Nah, ada kata kasih, ya, di situ Tuhan juga akan mengajar kepada kita memberikan pertolongan untuk cara mengampuni. Konon beban terberat di hidup seseorang adalah ketika tidak bisa mengampuni. Itu adalah beban dan dosa yang perlu kita tanggalkan. Kalau nggak bisa kita naik ke Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kasih Allah dilimpahkan, kita melihat orang-orang yang tadinya kita benci, sekarang malah kita timbul belas kasihan. Kita mau merendahkan diri untuk minta maaf. Kita juga mau memaafkan, dan kita mau menebar kasih untuk memberkati orang-orang itu. Yang terjadi sekarang apa? Damai. Ketika kita bisa mengampuni, damai sejahtera akan kembali hadir dan memenuhi hati kita. Dan orang yang hatinya damai, tidurnya pulas, makannya enak, kemana-mana dan merasa takut. Dan orang yang hatinya penuh damai, tensinya cenderung stabil. Ya, tidak ada asam lambung yang berlebihan muncul. Saudara, ada perkataan tidak menahan, artinya Tuhan mengajar kita untuk belajar mengambil keputusan tepat pada waktunya. Berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nggak ada kata nggak enak, saudara. Jadi Tuhan mengajar kepada kita untuk bijaksana mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir ada kata mempercayakan. Jadi pastikan kepercayaan akan muncul ketika kita hidup di dalam kejujuran. Mari kita belajar hidup jujur. Firman Tuhan berkata orang yang jujur kemahnya akan mekar. Di tahun-tahun sulit kita rindu untuk jadi sesuatu yang besar di usaha kita, di pelayanan kita, secara khusus di kesehatan kita, di keluarga kita. Maka salah satu yang perlu dilakukan di bagian ini, hidup jujur. Dan orang-orang jujur akan melihat kemahnya akan mekar. Tuhan akan tambahkan promosi datangnya dari Tuhan. Dan pastikan Tuhan berjanji tidak akan mengingkarinya. Mari sama-sama kita berdoa saudara untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya, diam di hadirat Tuhan. Dan pastikan orang-orang yang diam di hadirat Tuhan alasannya karena hadirat Tuhan adalah tempat favorit, hadirat Tuhan adalah tempat extraordinary, dan hadirat Tuhan adalah tempat jawaban. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Mari Tuhan, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami lebih banyak lagi waktu suka berdiam di hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan buat kami senantiasa mencintai firman-Mu. Kami mencintai tempat kediaman-Mu, baik itu gereja, persekutuan doa, komsel, ataupun ibadah lewat media online. Kami suka, karena kami tahu 2 ataupun 3 orang yang bersekutu Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan adalah kebutuhan hidup kami. Bapak, mari Engkau tolong setiap kami yang sedang mengalami beban berat pada hari ini, kami mau belajar untuk meletakkan di bawah kaki Tuhan. Kami mau berserah, kami mau bertobat, dan kami mau hidup taat dan setia, jujur di hadapan-Mu. Pasti kami akan lihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Siapapun yang sudah mendengar firman-Mu pada saat ini, sembuhkan kami yang sakit. Bukakan jalan bagi kami. Dan semua umat-Mu yang sedang ada di rumah masing-masing dalam keadaan sakit, Tuhan mari jamah sembuhkan kami. Pulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan kami, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami, Immanuel, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan tetap setia di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.